Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apapun yang kita rasakan itu adalah sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita diwajibkan untuk ikhtiar, untuk berdoa, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan bergantung kepada ikhtiar kita, jangan bergantung kepada doa yang kita panjatkan, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan segala sesuatu atas kehendaknya. Ikhtiar kita jadi amal kebaikan, doa kita jadi pahala. Tidak ada yang rugi daripada ikhtiar kita, sahabatku. Yang paling rugi adalah orang yang memuja-muja ikhtiarnya dan yang menuhankan ikhtiarnya, itu yang akan kecewa. Nah, di video yang lalu saya sudah membicarakan tentang dua penyakit yang sedang marak, yaitu empedu dan pankreas. Yang masalahnya nggak nyaman di lambung, ya, kembung, enak, kemudian begah, sesek, pegel di punggung, ya, di pinggang. Kemudian berdebar dan pusing. Nah, sekarang karena banyak juga yang merasakan masalah di lambung, maka pada video kali ini fokus kepada menceritakan dan menginformasikan tentang penyakit lambung. Di penyakit lambung ini ada gastritis, ada GERD, ya, ada asam lambung terlalu tinggi. Kemudian ada tukak lambung, kemudian ada gastritis akut dan kronis. Kronis itu udah lama tapi tidak terlalu bahaya. Kalau akut itu dalam waktu yang dekat tapi sakitnya luar biasa. Nah, GERD, asam lambung, nggak usah khawatir, itu pasti akan sembuh kembali dan tidak ada kaitan dengan jantung, tidak ada kaitan dengan kematian. Tenang saja sahabatku, tenang, ya. Jangan mencari informasi yang salah yang menyesatkan kita. Kemarin datang ke sini adalah seseorang jauh-jauh dari sana jam 4 subuh sampai sini jam 2, hanya gara-gara ingin diterapi, diberikan penjelasan, kemudian diberikan pemulihannya. Alhamdulillah. Nah, ini sahabat, beliau ketakutan dengan GERD, beliau ketakutan dengan keliengan, beliau ketakutan dengan asam lambung. Katanya asam lambung bisa membuat penyakit jantung, kemudian GERD bisa membuat kematian. Nah, itu adalah kalimat-kalimat dan statement serta obrolan yang salah, sahabatku, sangat-sangat salah dan menyesatkan dan menjadikan kita semakin stres, depresi, mengingat-ingat hal tersebut. Dan orang tersebut juga udah dikatakan ada hal gaib segala macam, semakin stres lagi, padahal psikosomatis. Nah, lambung karena psikosomatis, gastritis karena psikosomatis, GERD karena psikosomatis. GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi gastro itu lambung, esophageal itu esophagus, reflux itu kembali, disease itu gangguan. Jadi bukan penyakit yang berbahaya GERD itu, ya, tapi penyakit yang memang selalu ada pada anak balita, ya, bukan penyakit, gangguan, namanya juga gangguan. OLAB ataupun gumoh, ya, keluarnya isi lambung ke luar, itu namanya GERD. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian asam lambung meningkat naik menyebabkan penyakit jantung, tidak sahabatku, tidak. Nggak usah khawatir, tenang. Yang diperbaiki adalah psikis kita. Ternyata banyak mencari-cari di informasi sampai penuh otaknya, ngeheng, nah, istilahnya gitu. Stres, gak bisa tidur. Nah, itu nggak apa-apaan kayak gitu. Udah, gak usah mencari-cari tahu lagi. Masalah GERD, asam lambung itu satu, gastritis, yang dihindari adalah makanan pedas, mie, ais, kopi, madu. Kemudian hindari juga jahe dan toge, kol, kopi, itu hindari, ya, hindari itu semuanya. Kemudian makan sesuai yang saya sarankan di video yang lalu. Kemudian karena psikosomatis, lambungnya masalah psikosomatis, maka masalah di iritasi di lambung. Bilang dia, ada saudara saya lambungnya bocor, meninggal. Aduh, jangan
kita kan kalau tenaga medis bilang bocor itu bukan berarti dibayangkan itu berlobang kemudian. Emang lambung kita bikinan siapa? Bukan bikinan manusia, bukan bikinan Jerman, bukan bikinan made in negeri-negeri tertentu, bukan, made in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam dan umatnya itu ribuan tahun usianya, ya, kita puluhan tahun. Nggak ada yang sampai bocor, yang dibayangkan bocor itu sampai merembes, enggak, bukan gitu. Yang dinamakan bocor menurut ilmu medis itu adalah di sphincternya ada sedikit membuka, dan itu biasa, membuka dan menutup itu biasa. Tapi kalau disampaikan oleh orang yang menakut-nakutin, disampaikan oleh orang yang punya kepentingan, nggak kasihan kepada orang yang mendengarkannya. Ini masalah GERD ya, itu biasa. Usia berapa aja, contoh kita makan, kemudian siapa aja yang makan kekenyangan kemudian ketawa-ketawa, ini seret ke sini. Nah itu GERD juga, gastroesophageal reflux disease. Itu nggak bahaya, nggak ada masalah ya. Nah, oleh sebab itu kita pastikan kita harus punya ilmunya yang benar, benar, akurat, lengkap. Jangan cari ilmu yang separuh-separuh, setengah-setengah dari orang yang bukan ahlinya, maka akan membuat bapak ibu menjadi stres. Kayak yang kemarin, kasihan banget itu, anak 2 nggak diurus, ya nggak keurus. Karena apa? Karena fokus kepada waduh takut ini, katanya gini. Nah boleh sahabat, nah ya perbaiki nasi, air putih, air manis, gula. Kata beliau baru 3 minggu mengikuti Kang Asep di YouTube-nya, belum datang ke sini aja dan sholawatnya 1000 kurang lebih beliau. Nah masih muda. Nah ibu-ibu itu udah enakan, udah seger. Ini ke UGD berulang-ulang kali beliau katakan itu. Gak kayak gitu lagi, karena bukan itu masalahnya di psikisnya. Masalah di lambungnya, masalah di pencernaannya. Lambung itu adalah udah ada sama Allah dibuatkan adalah enzim. Nah, tapi kadang-kadang enzimnya berkurang. Kemudian karena psikis kita ketakutan, kepanikan membuat peristaltik di lambung, iritasi di lambung ya, karena kita panik, cemas dan takut berlebihan. Maka ini supaya imunitas tubuh bagus, psikisnya perbaiki, itu harus ada enzim. Kalau dibutuhkan, ini yang sudah punya ya, mohon maaf yang sudah punya, ini paket ini jangan salah minumnya. Ini pagi 1 kapsul sesudah makan, yang malam 1 kapsul sesudah makan juga. Kalau ini pagi siang aja 1 saset aja LVN kalsi, karena ini untuk memperbaiki di lambungnya, enzimnya, kemudian supaya luka-lukanya cepat bagus dengan ini, dengan Habs Pro, Habatus Sauda, Bipolen dan Propolis ekstrak ini ya. Nah ini minumnya satu-satu, jadi 50 kapsul ini kurang lebih bisa untuk setengah bulan, 2 minggu. Saya sarankan 4-8 minggu konsumsi ininya ya. Kemudian ini ada orang yang psikosomatis, lambungnya karena psikosomatis itu biasanya suka ngeblank ya, suka ketakutan pada saat keramaian, betul nggak? Terus susah tidur. Nah susah tidur itu nutrisi otaknya harus perbaiki. 1, oksigennya perbaiki, glukosa perbaiki, dan AEPA-nya ada di sini. Dan jam 9 harus wajib stop lihat handphone, stop lihat radiasi handphone, stop. Udah bismillah tidur. Belum bisa tidur gak apa-apa, nggak usah megang handphone ya. Kemudian di sini ada juga, di dalamnya ada kalsium. Itu gunanya untuk orang psikosomatis, masalah orang di lambung itu kan suka dipegel di pinggang bagian atas, maka perbaiki, ada kalsiumnya di sini cukup ya. Kemudian yang suka sakit kepala, di sini ada omega 3, 6 dan 9 memperbaiki fungsi lambung dan fungsi jantung. Dan ini juga fungsi jantung, fungsi pencernaan dan imunitas ini diperbaiki. Kemudian sel-sel tubuhnya diperbaiki oleh ini. Dan masalah di tukak lambung, kemudian gastritis kronis ataupun akut yang penyebabnya karena psikosomatis, ini yang sudah punya ini ikutin terus yang diinformasikan. Nah nanti sahabat-sahabat bisa merasakan, biasanya hari ketiga pun udah merasa nyaman. Sholawatnya jangan lupa 1000 kali minimal sehari. Sholawat Muhammad di dalam hati. Kemudian baca Al-Qur'annya 3 ayat setiap hari, 5 ayat setiap hari, atau setiap habis sholat ya. Senyum 20 kali sehari. Kemudian lihat dan tonton video-video yang membuat kita semakin tenang.
Jangan menonton dan bertanya ataupun membaca sesuatu yang membuat semakin takut dan semakin mengerikan dalam kehidupan ini. Nah ini ya, bisa digunakan oleh anak usia 6 tahun, kemudian remaja, lansia, menyusui, mengandung, ini bisa. Dan ini sangat aman dan sangat cocok sekali, rasanya enak luar biasa. Ya, ini sahabat-sahabat jangan lupa. Tapi gimana Kang Asep, saya belum punya. Boleh kalau misalnya belum punya, di pesannya di mana? Di RPB Clinic Center, WA-nya 0822 99219988. Nah itu jam kerja jam 9 sampai jam 3 sore, jam 15, hari Selasa libur. Nah karena suka banyak yang konseling ya, sebelum diberikan ini maka Anda konsultasikan sebentar saja tentang berapa lama ada yang dirasa, udah berapa lama, kemudian apa yang dikeluhkan saat ini, apa yang sudah video saya Asep Bruder, udah berapa video yang sudah diikutin dan sudah dilakukan apa saja yang dari video-video saya itu, supaya nanti lebih tepat lagi memberikan dosis dan cara minumnya ya. Habis Pro dan LPN Kalsi ini satu paket sahabatku ya. Sahabatku, ini kapsul, ini saset untuk diseduh dengan air, insya Allah. Dan terus menerus gak apa-apa Kang Asep, gak masalah. Saya pun ini masih konsumsi, cuman beda dosisnya saja, karena saya perlu imunitas tubuh yang cukup ya, karena di 2 klinik saya kerja, karena saya masih ngajar, saya keliling-keliling kota ya. Kemudian tadi barusan dari radio, kemudian kemarin dari radio ya, kemudian besok ke Banjar, kemudian ke Tasik, kemudian ke Bandung, kemudian ke Serang ya. Maka ini saya gunakan, saya butuhkan salah satunya, ini dua-duanya saya konsumsi. Dan pasien-pasien yang datang ke klinik kami yang di Cawang dan yang di sini itu, dan yang di luar kota pun sama yang bisa dipaketkan, karena ini daripada jauh-jauh datang ke sini, habis uang, habis tenaga, ketakutannya belum. Nah udah ada bukunya juga, bukunya dibaca Trilogika tersebut, dan ikutin saran-saran saya di YouTube itu ya, di YouTube, kemudian dan konsumsi. Ini yang merasakan masalah di lambung, lemes, keringat dingin, gemetar, pusing, ngeblank, mata kurang nyaman. Nah ini ada di dalam satu paket ini. Baik, mudah-mudahan disehatkan, dilengkapi, diberkahi, kemudian diberikan kesehatan jiwanya, semangat jiwanya, semangat ya. Jangan leha-leha, semangat aja. Mau sedang sakit, mau sedang sehat, udah semangat aja, lakukan aktivitas, tapi jangan lupa nasi, air putih, gula pasir atau gula batu, dan jalan kaki ya, atau bersepeda 100 langkah pagi, 100 langkah malam, dan kita sholat perbaiki, sholawat perbanyak ya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.